Halo semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang dasar-dasar desain 3D menggunakan web Onshape. Diharapkan setelah video ini, teman-teman dapat menggambar bentuk dua dimensi dasar pada bidang sketsa. Kemudian, teman-teman dapat menentukan dimensi garis dan geometri secara presisi. Dan teman-teman dapat menentukan posisi objek menggunakan constraint. Kemudian, teman-teman dapat melakukan extrude untuk membuat objek solid 3 dimensi. Lalu, teman-teman dapat membuat rongga ataupun potongan. Dan yang terakhir, diharapkan teman-teman dapat memahami alur kerja permodelan parametrik. Di sebelah kanan ini adalah tampilan untuk objek yang akan kita buat. Oke, kita langsung saja ke Onshape-nya. Di awal, teman-teman bisa melakukan login dulu menggunakan akun teman-teman yang sudah dibuat. Setelah melakukan login, teman-teman bisa membuat create document untuk membuat dokumen yang akan kita buat. Kemudian bisa memberikan nama sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Di sini kita akan membuat dasar 3D. Dasar 3D. Setelah sudah, kita bisa menekan create. Ini merupakan tampilan interface dari web Onshape, di mana di atas ini adalah toolbar yang akan kita gunakan saat membuat sketch maupun bidang 3D-nya nanti. Kemudian, pada bagian tengah sini adalah graphic area, di mana graphic area ini merupakan tempat di mana kita akan membuat sketch dan model 3D-nya. Dilanjut, untuk bagian kiri sini adalah feature list, di mana dia akan menampilkan urutan-urutan yang telah kita buat secara historical. Dan bagian bawah di sini adalah part, ada bagian yang akan kita buat nantinya. Dilanjut, di sini pada bagian kanan atas terdapat cube view, di mana kita bisa menekannya untuk menentukan tampilan mana yang akan kita pilih. Oke. Ini untuk pengenalan dasar interface. Lanjut kita untuk membuat objek yang akan kita buat. Oke, di sini adalah tampilan ortogonal dari desain yang akan kita buat. Di awal, kita akan membuat kotak ini terlebih dahulu, di mana dia memiliki lebar 40 dan tinggi 30. Oke, kita bisa menekan sketch untuk membuat sketsa terlebih dahulu. Kemudian kita memilih plane atau tempat yang akan kita gunakan. Di sini kita memilih top. Oke, setelah memilih top, kita bisa menekan cube view pada bagian top supaya menyelaraskan pandangan kita. Jika sudah, kita bisa memilih center point rectangle. Pilih pada bagian origin, tekan saja. Klik sekali lagi. Nah, di sini akan muncul tampilan dimensi yang akan kita masukkan. Karena kita memerlukan dimensi lebar 40, maka kita ketik saja 40. Kemudian tekan enter. Dan untuk tingginya kita hanya memerlukan 30. Kita tekan enter lagi. Jika sudah, teman-teman bisa klik kanan untuk escape center rectangle atau mencet escape langsung. Kita sudah membuat bangun utama. Kemudian kita lihat lagi. Selanjutnya adalah kita membuat kotak 3 ini dan dilanjut untuk 2 kotak ini yang atas bawah. Oke, langsung saja kita menggunakan bantuan atau tools line. Di sini kita klik titik di kanan itu. Kemudian kita klik supaya sejajar. Sini kita masukkan 10. Klik enter. Kemudian arahkan supaya vertikal, kemudian langsung klik saja, masukkan lagi nilai yang kita butuhkan yaitu 10, kemudian kita hubungkan ke sini. Oke, jika sudah, kita membuat line baru lagi, ini ke atas 10 lagi, kemudian ke kanan juga 10. Nah,
Ini ada shortcut ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan klik S untuk menampilkan shortcut yang biasanya sering digunakan. Kita menggunakan lain lagi, klik di atas. Oke. Jika sudah sampai sini, selanjutnya adalah kita membuat ini persegi panjang yang memiliki tinggi 5 mm ini, bagian atas dan bawahnya. Oke, kita lanjut dengan membuat line lagi. Kita klik kiri, bagian kiri bawah, kemudian klik yang vertikal di atasnya, masukkan nilai 5 karena kita membutuhkan 5. Kemudian untuk yang bagian kanannya kita bentokkan saja di sini 30. Ya, seperti itu. Jika teman-teman ingin menggunakan fitur mirror, bisa menggunakan di sini mirror di toolbar mirror, kemudian klik titik tengah yang akan dijadikan mirror dan klik objeknya. Nah, kita sudah selesai dalam membuat sketch dasarnya. Kita bisa hilangkan supaya terlihat bersih. Jika sudah, maka selanjutnya adalah kita masuk ke tahap extrude. Kita klik checklist hijau untuk menandakan bahwa sketch kita sudah selesai. Oke. Selanjutnya adalah kita membuat extrude untuk objek kita. Di sini teman-teman bisa menggunakan Shift E atau pada toolbar di sini. Kemudian tekan terlebih dahulu. Bebas ya teman-teman mau mulainya dari mana. Cuma pada video ini saya akan mencontohkannya di sini terlebih dahulu. Nah, di sini dia meminta untuk berapa ketinggiannya. Kita cari nih. Ketinggian yang tengah ada berapa sih? Di sini 20 untuk tinggi totalnya. Kemudian yang tengah berarti 20 dikurangi 5, berarti 15. Kita masukkan saja 15. Pastikan di sini solid dan bentuknya adalah new. Jika sudah, klik enter untuk melihat hasil sementara. Jika memang sudah selesai, kita klik checklist pada di sini. Nah, secara default Onshape akan menyembunyikan tampilan sketch awal kita, tapi ketika ingin ditampilkan, kita klik di sini ya teman-teman. Nah, kemudian apa lagi? Selanjutnya apa? Kita membuat bentuk bagian lainnya. Karena kita baru membuat tengahnya, kita lihat untuk bagian lainnya, bagian sini itu dia memerlukan 10 dan bagian H-nya sini adalah 20. Ya, kita ke sketch lagi. Kita pilih yang sekiranya memiliki tinggi yang sama. Karena bagian H memiliki sama, yaitu 20, kita ubah juga di sini 20. Klik enter. Kemudian checklist hijau. Nah, kita sudah mulai terlihat seperti huruf H. Kemudian yang harus kita lakukan adalah membuat objek 3D untuk benda lainnya. Kita klik extrude lagi, kemudian tekan pada bagian sini karena memiliki sama. Di sini memiliki ketinggian hanya 10. Nah, dipastikan untuk teman-teman supaya mereka menjadi part 1, menjadi satu bagian part. Di sini gunakan fitur add. Karena jika kita menggunakan new, mereka akan terpisah bagiannya. Jadi kita gunakan saja add supaya menjadi satu bagian part yang sama. Jika sudah, kita klik enter atau checklist hijau. Ini untuk tampilan sementara. Nah, selanjutnya adalah kita memerlukan isi bagian tengahnya sini ya. Lanjut, tengahnya itu memerlukan tinggi berapa sih? Kita lihat di sini ada 4. Di sini ya. Karena di sini adalah 20.
10 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 8. Kita kembali lagi. Di sini klik untuk bagian yang tengah. Untuk tingginya kita masukkan 8. Klik enter. Ini. Jika sudah, klik checklist lagi. Nah, ini untuk tampilan sementaranya. Apakah sudah selesai? Ternyata belum. Kita perlu membuat lubang untuk H-nya. Nah, gimana sih caranya? Caranya adalah dengan membuat sketsa lagi, tapi untuk play-nya adalah pada objek H yang telah kita buat. Seperti ini. Jika sudah, kita dapat membuat line lagi. Nah, jaraknya berapa sih? Dari sini 30. Dari titik sini ke sini adalah 10 dan tingginya adalah 40. Jadi setelah kita masuk di line, di sini kita cek di sini, klik supaya horizontal, masukkan input 10, enter. Lanjut untuk ketinggiannya adalah 4 mm dan ke kanannya adalah 10 mm lagi. Ke bawah, lanjut ke bawah untuk 4. Dan yang terakhir kanan 10 lagi. Oke. Jika sudah sampai sini, teman-teman bisa checklist untuk sketch 2-nya. Dan dilanjut untuk menggunakan extrude lagi. Tapi kita memilih di sini. Nah, default dalam Onshape adalah dia menambahkan add seperti ini ya teman-teman. Cuma karena kita ingin melubangi, maka kita memilih remove seperti ini. Nah, kita remove cuma kan perlu untuk sampai habis. Semisal teman-teman tidak tahu, bisa menggunakan up to next, karena dia akan menemukan pada sisi lainnya seperti ini ya. Karena sudah selesai dan pastikan sudah remove, kita checklist hijau lagi. Nah, ini adalah tampilan objek yang telah kita buat. Mudah bukan? Nah, supaya terlihat bersih seperti ini hasil yang telah kita buat. Nah, untuk memastikan hasilnya apakah sudah betul atau tidak, teman-teman bisa membuat drawing areanya dengan cara klik part teman-teman, kemudian create drawing of part 1. Di sini bisa langsung saja menggunakan for view. Ini menggunakan ISO A4 template-nya. Kita klik OK. Dan kita tunggu untuk hasilnya akan seperti apa. Nah, di sini kita sudah masuk ke drawing area. Kita bisa menggunakan dimensi untuk mengukur apakah tinggi yang kita gunakan sudah betul. Di sini 10 sudah sesuai, kemudian lebar sini 10 dan tingginya 20. Kita cek kembali, di sininya 20 dan lebar untuk bagian sini adalah 10. Bagian sini sudah betul. Lanjut, kita periksa pada bagian kotak yang ini, 40 dan 30. Kita cek, pencet D untuk menggunakan dimensi. Kita cek untuk ketinggian totalnya apakah betul 30, betul. Dan lebar totalnya adalah 40, betul. Dan lebar pada bagian ini adalah 10, betul. Oke. Sini adalah 5. Oke. Pada bagian sini kita sudah benar. Dilanjut untuk bagian sini 5, 4, 30 dan 2. Oke. Di sini kita sudah lihat untuk tinggi jaraknya adalah 2
dan lebar ini adalah 10. Oke, jika sudah betul, maka objek yang teman-teman sudah akurat dan sesuai. Mungkin cukup sekian saja video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Bye-bye.